Semoga aja tetangga baru gue seneng dapet kado dari gue. Hai tetangga. Lo? Kok lo di sini? Kenapa? Kaget ya? Ini buat gue kan? Sini. Enak aja lo. Oh, jadi ini emang sengaja ya? Lo ngasih ide ke gue buat ngasih kado ini gara-gara lo lagi butuh ini, iya? Lo mau dosa? Hah? Nanti kalau lo nggak jadi ngasih gue, lo nanti bintitan. Mau lo? Seluruh tubuh lo bintitan. Ini. Makasih ya. Yaudah yuk, masuk unit gue. Ih, ogah, mules gue liat muka lo. Makasih ya tetangga, kadonya. Gue suka banget. Papa? Hah? Mamanya dari mana sih? Jam segini baru pulang. Mama tadi habis dari rumah Galvin. Terus tadi Mama bawa boy kimochi yang terkenal itu Pak ke rumah Galvin buat bacain ramalan soal keluarga kita Pak. Ngeramal? Ngeramal apa sih, Ma? Iya ramalan, tapi ramalan itu buruk Pak. Aduh, Mama jadi kepikiran gitu Pak. Apa katanya? Katanya ada yang bikin keluarga kita tuh jadi terpecah belah. Terus berakhir kematian gitu Pak. Ngeri kan Pak? Mama jadi takut banget Pak. Mama tuh nggak boleh percaya sama ramalan, ya? Jangan percaya. Itu kan cuma sugesti doang, Ma. Kalau kebetulan nanti terjadi hal yang buruk, nah, Mama tuh makin percaya kalau ramalan itu betul. Padahal itu cuma kebetulan doang, Ma. Papa gimana sih? Itu beneran Pak. Papa sama Galvin sama aja, gak percaya sama Mama. Mas. Jangan-jangan ramalan itu mengacu pada Anjani. Tetangga, mau berangkat kerja ya? Mau bareng nggak? Lupa, kita kan kerja satu kantor ya? Kok diem aja sih? Jawab dong. Punya tetangga kok nggak ramah banget sih? Tetangga masuk gitu. Gue Rena. Bapak Dante, ada apa pagi-pagi ke sini? Kayaknya kita nggak ada janji meeting hari ini. Saya kesini cuma mau ngebahas Anda. Yang sudah menolak idenya Selin hanya karena Selin dekat sama saya. Wow, saya nggak nyangka sih. Anda bela-belain datang pagi-pagi ke sini cuman untuk ngebelain Selin. Bukan masalah itu. Sekarang saya sedang mempertanyakan kinerja Anda. Maksudnya? Saya nggak nyangka. Pembisnis yang cukup punya nama seperti Anda belum bisa memilah antara masalah pribadi dan masalah kerjaan. Sangat tidak profesional. Kok tumben sih aku nggak boleh jemput di apartemen kamu? Kamu tahu nggak Saka? Sekarang Sisil pindah ke apartemen yang sama apartemen aku. Dan unit dia tuh benar-benar persis di sebelah unit aku. Dia tetangga aku sekarang. Kok bisa? Ya makanya aku juga nggak tahu. Sebel banget deh. Sekarang kita jadi nggak bebas, Sak. Nggak bisa sembarangan kita. Tapi kalau dipikir-pikir aneh sih, Dit. Aneh banget. Ya aku pikir juga aneh. Coba kamu bayangin. Sisil dapat uang dari mana sebanyak itu buat beli apartemen yang sama kayak aku? Aku tuh sempat mikir deh.
kalau Ariana yang kasih uang ke Sisil biar dia bisa beli apartemen yang sama sama apartemen aku. Udah kamu gak usah curiga, gak usah kamu pikirin ya. Masih banyak yang harus kita pikirin. Kita jadi periksa kan pagi ini? Saya tidak profesional ya. Apalagi sebutannya. Anda melibatkan perasaan ketidaksukaan Anda terhadap saya dan menolak idenya Selin. Fine. Kita pakai idenya Selin. Gak apa-apa. Kita ikutin. Biar kamu senang. Saya mendukung Selin. Bukan karena saya lagi deket sama Selin. Tapi karena saya pikir itu ide yang bagus untuk dipakai. Walaupun orang lain yang mengajukan ide itu, saya akan melakukan hal yang sama. This is business, Ariana. Ini jadwal sesi kemoterapi Ibu Dita, Pak. Saya harap Ibu Dita bisa menjalani sesi ini dengan teratur. Dok, tapi saya takut, Dok. Takut itu wajar, Bu. Tapi kan ada pasaka. Gue pasti nemenin kamu terus. Kamu janji. Loh, si Dita mana? Perasaan tadi berangkat bareng deh. Mas Aka juga belum datang, tumben banget jam segini. Kayaknya nggak ada tuh jadwal meeting di luar. Jangan-jangan karena gue sekarang jadi tetanggaan sama Dita, mereka berdua ketemuannya di luar lagi. Oh my God, ini nggak bisa nih dibiarin. Kamu kepikiran kemo ya, Dit? Enggak. Aku bukan mikirin soal kemonya, Saka. Terus kenapa kamu diam? Aku cuma mikirin soal kanker stadium 3 aku. Dokter bilang sama aku kalau worst case-nya aku juga mungkin bisa nggak sembuh. Tapi kamu jangan pesimis, Dok. Kamu nggak pesimis kok. Ya, cuman aku benar-benar mikirin aja kemungkinan buruk yang terjadi. Dan kalau sampai itu semua kejadian, kamu juga jadi nggak kaget kan? Kamu harus positive thinking terus ya. Dan kita akan usaha yang terbaik buat kamu. Oke? Ini Tom buat kamu. Oh iya, makasih ya. Iya. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Ya, hati-hati. Yun. Dengerin aku dulu, dengerin. Buat apa? Hah? Kamu berani bawa selingkuhan kamu ke sini, Tommy? Itu kan perempuan yang selama ini chattingan sama kamu. Iya, tapi kamu dengerin aku dulu. Itu memang benar perempuan yang chattingan sama aku. Tapi aku nggak selingkuh sama dia.
buat kamu. Ya jadi aku senyum-senyum sendiri itu gara-gara aku minta siapin ini dan aku ngebayangin gimana nanti reaksi kamu setelah aku kasih ini. Aku nggak liatin HP aku gara-gara aku nanti takut ketahuan kalau mau ngasih surprise sama kamu. Makasih banyak ya Tom. Maaf kalau selama ini aku nuduh kamu yang enggak. Kamu suka nggak? Suka. Tapi janji ya, kamu jangan nuduh-nuduh aku lagi. Gak enak begitu, sakit. Iya, janji. Pak. Ya. Hah? Habis dari mana lo? Habis makan di luar ya? Iya, sengaja biar nggak ketahuan sama gue, ya kan? Gue habis dari dokter. Puas lo? Alah, paling itu juga cuma akal-akalan lo doang kan? Ih, main pergi aja. Kenapa sih tuh anak? Kerjaannya cuma bisa ngejual muka melasnya itu biar diperhatiin sama Pak Saka. Iya, Sal. Ada apa? Gue cuma mau ngebahas tentang kedatangannya Dante. Soal ide lu. Terus? Oke, gue approve. Kalian boleh jalan sesuai dengan ide lo. Asal gue minta kalian tetap profesional, tetap bisa jaga sikap. Itu aja. Dan gue minta maaf. Karena gue kurang profesional dalam menghadapi kalian selama ini. Dah, itu aja. Lo tuh nyebelin banget tau gak, Rin? Lo minta maaf kayak terpaksa dan gak sungguh-sungguh. Sebel gue. Thank you. Makasih juga. Pembisnis yang cukup punya nama seperti Anda belum bisa memilah antara masalah pribadi dan masalah kerjaan. Sangat tidak profesional. Ini berkas yang kamu minta. Kok kamu yang bawa? Saya kan... Iya, tadi soalnya Sisil minta tolong aku karena katanya kamu yang minta berkasnya. Jadi aku aja yang nganterin. Bentar. Sil, ke ruangan saya sebentar. Sini. Aku tuh nyuruhnya Sisil. Bukan suruh kamu. Iya, Pak. Ini kok Dita yang bawa, kan saya suruhnya kamu. Iya, Pak. Tadi orang finance minta saya untuk ngurusin dokumen urgent. Ya tapi kan saya nyuruhnya kamu. Berarti harusnya kamu yang bawa ke sini, ngerti kan? Iya, maaf ya, Pak. Caper apa lagi nih anak? Dit, kenapa? Sini, Dit. Sini. Perut aku sakit. Iya, Sil. Kenapa, Sil? Halo, Bu. Kayaknya si Dita tuh lagi sakit-sakitan deh, Bu.
Tapi Sisil curiga kalau dia tuh cuma ngada-ngada doang biar diperhatiin sama Pak Saka. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya masa ya Bu? Sisil tadi diomelin dong sama Pak Saka gara-gara minta tolong si Dita buat bawain dokumen. Bayangin aja Bu. Tolong kamu bilang sama Mas Saka, saya kesana sekarang mau ngajakin makan siang. Ya? Oke Bu. Makasih, Sil. Apa kita mau ke rumah sakit aja, Dit? Enggak Saka, enggak. Ya, Aku udah gak mau ke dokter lagi. terus gimana? Kok nggak gini deh, kamu pulang. Aku anterin kamu sekarang ya. Terus gimana dong? Gak usah Saka. Aku ngerasa kayaknya penyakit aku udah makin parah deh. Aku ngerasa hidup aku gak akan lama lagi Saka. Nggak, kamu nggak boleh ngomong gitu, Dit. Aku tuh suka berandai-andai. Kalau aja hidup aku udah gak lama lagi. Rasanya aku pengen banget wujudin satu permintaan aku. Aku ngerasa aku pengen banget jadi istri kamu, Saka. Walaupun cuma sebentar, Saka. Sil. Maaf Pak Saka, tadi Bu Ariana nelpon saya. Katanya dia mau kesini, mau ngajakin Pak Saka makan siang. Oke. Saya boleh minta tolong sama kamu, Sil? Kamu boleh anterin Dita nggak pulang ke rumah? Nggak apa-apa. Aku sendiri aja, aku bisa naik taksi. Nggak, Dit. Kamu pulang dianterin Sisil ya. Takut nanti kamu kenapa-napa di jalan. Oke, Sil nggak apa-apa ya? Aman, nggak ada apa-apa. Aman, Pak. Oke, Pedro. Aman. Pedro. Aman. Kenapa sih, Tan? Pedro. Kamu kenapa sih? Aduh, beneran. Coba semalam ada cepet. Ay pasti denger tuh ramalan nyampe lengkap. Sialnya ternyata ini. Oh, maksud kamu, aku bikin sial kamu gitu. Kamu itu lo ngendap-ngendap kirain cari apaan, makanya aku tegur. Kamu tuh, karu-karuan. Pedro! Apa sih, anak? Gini sih. Gimana kondisinya Dita? Ya gitu-gitu aja. Makin buruk malah sayang. Gak diajak ke rumah sakit? Udah dapat jadwal buat kemoterapi juga. Oh ya sayang, si Sisil tuh beli apartemen baru katanya. Iya, kemarin dia katanya habis menang main saham gitu, main trading.
Emang banyak. Iya, iya. Kenapa? Jangan bilang kamu mikir kalau aku yang beliin apartemen buat dia persis di sebelahnya Dita, sengaja gitu. Enggak lah. Masa aku mikir gitu sama kamu? Ya seneng juga sih dengernya Sisil bisa beli apartemen padahal nggak murah kan harganya. Iya. Lo bisa kan masuk sendiri? Gak perlu gue anterin? Ya bisa lah. Gue juga males sih anterin sama lo. Tadi karena Saka aja yang minta. Dit, dengar ya. Sepintar-pintarnya lo nutupin kebohongan lo yang busuk itu, suatu saat akan ketahuan juga. Apa sih maksud lo? Gue bohong apa? Tega banget udah orang lagi sakit kayak gitu. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Mobil kamu gimana? Aku naik taksi aja gampang. Oke, aku cariin taksinya sebentar ya. Kamu tunggu sini.